Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel Tabrani Education. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial terkait cara mengatasi masalah normalitas ataupun uji normalitas dengan deteksi outlier box plot. Nah, sebelumnya bagi teman-teman jangan lupa di subscribe ya. Sebelumnya saya akan menguji normalitas terlebih dahulu untuk membuktikan bahwasanya data yang saya miliki di sini memang tidak normal. Nah, ketentuan yang saya pakai yaitu uji normalitas Kolmogorov. Nah, seperti biasanya ya pada video-video sebelumnya. Nah, outlier ini adalah pengamatan yang memiliki simpangan yang cukup jauh dari rata-rata. Nah, untuk mendeteksi data outlier bisa melalui box plot. Nah, ini ada referensinya ya. Langsung saja. Di sini saya memiliki data BUS dan UUS di Indonesia yaitu X1 pembiayaan murabahah, X2 pembiayaan masyarakat, dan X3-nya pertumbuhan laba. Data yang saya miliki di sini yaitu 36 data dari tahun 2018 sampai 2020. Oke, di sini sudah saya input ya. Untuk tutorial cara input data dalam SPSS, teman-teman bisa melihat video saya pada sebelumnya. Langsung, karena caranya tetap sama di sini ya. Save. Ini outputnya kita hiraukan. Klik OK. Nah, di sini teman-teman dapat melihat bahwasanya nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05. Artinya data tidak berdistribusi secara normal. Nah, untuk cara mendeteksinya outlier dengan box plot, teman-teman pilih yang ini ya, grab. Kemudian pilih yang box plot. Ini data sampel, ini yang di atas. Kemudian kita klik ini. Nah, sebentar, cancel dulu. Box plot. Data yang di atas, ini kita pilih yang bawah. Nah, kemudian kita masukkan X1, X2 dan X dan variabelnya ke sisi kanan. Kemudian kita klik OK. Nah, sebentar, ini lagi proses. Nah, ini adalah hasil outlier box plot ya. Di sini ini untuk variabel X1, X2 dan variabel Y-nya. Nah, cara mengeluarkan variabel yang terdeteksi outlier dengan box plot, kita terfokus kepada variabel yang memiliki data outlier paling banyak. Di sini untuk X1 cuma ada 4 ya, yaitu data ke-10, data ke-12, data ke-26 dan data 32. Sedangkan untuk X2 cuma data ke-26 yang terdeteksi outlier. Sedangkan untuk variabel Y-nya sangat banyak di sini ya. Dari ketiga variabel di sini, X1, X2 dan variabel Y-nya, ternyata variabel Y-nya yang memiliki data outlier paling banyak. Berarti yang harus kita analisis di sini yaitu variabel Y-nya. Maka ini kita hiraukan dulu. Kita klik grab kembali dengan cara yang sama, box plot. Untuk X1 dan X2-nya kita keluarkan, kita terfokus kepada variabel Y-nya karena variabel Y-nya paling banyak data yang outlier. Kita klik OK. Kita lihat outputnya. Nah, teman-teman dapat melihat di sini ya, ini hasilnya di variabel Y-nya. Nah, ternyata yang paling terdeteksi outlier yaitu semakin jauh dari garis ini, berarti data itu semakin jauh dari simpangan rata-ratanya, yaitu data ke-27. Kita tidak harus mengeluarkan semuanya, kita mengeluarkan satu persatu, yaitu data ke-27. Kita tandai ya, data ke-27 ini, yaitu data pada ini bulannya Maret 2020. Kita delete.
Dan jangan lupa di SPSS-nya juga di delete data ke 27 ya tadi ya. Di sini sudah saya delete. Data ke 27 ini dia. Kita delete clear. Nah, yang awalnya tadi data saya ada 36, sekarang data tinggal 35. Kemudian coba kita cek normalitasnya. Kita klik OK. Kita lihat outputnya. Nah, teman-teman, ternyata dengan kita mengeluarkan satu data yang ke-27 saja, itu sudah bisa membuat data kita berdistribusi normal. Ini yang awalnya tadi, ini hasil normalitas sebelum kita keluarkan data yang terkena outlier. Nilai signifikannya 0,000, lebih kecil dari 0,05. Sesudah kita mengeluarkan data yang ke-27 ini, karena paling jauh dia ya selisihnya, dan hasilnya membuat data kita bisa berdistribusi normal. Sangat mudah bukan? Tapi yang harus diingat, ketika teman-teman melakukan deteksi outlier dengan box plot, tidak harus mengeluarkan semua ya. Karena ketika teman-teman mengeluarkan semua, itu datanya itu sangat banyak akan hilang. Karena cukup mengeluarkan yang paling besar saja, itu sudah bisa membuat data kita berdistribusi normal. Andai kata ketika kita sudah keluarkan data ke-27 ini dan hasilnya masih belum normal, nanti kita akan melakukan pengecekan kembali untuk variabel Y-nya, dan data yang paling jauh juga akan kita keluarkan kembali. Ya, misal ketika sudah kita cek ini nggak normal ya, berarti kita lakukan kembali grab box plot, ini tetap variabelnya tetap, kita klik OK. Nah, kita lihat outputnya. Nah, apabila sesudah kita keluarkan data ke-27 tadi masih belum normal, maka yang kita keluarkan selanjutnya itu data ke-15. Tapi berhubung di sini sudah normal, tidak perlu dilakukan adapun penghapusan data kembali. Nah, ini ya hasilnya. Nah, selamat mencoba bagi teman-teman yang mengalami data penelitiannya tidak normal. Untuk video-video lainnya akan saya bahas ataupun untuk pembahasan lainnya akan saya bahas pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.